Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Hidup di negara yang masih sangat kental dengan kebudayaan dan dunia mistisnya, membuat cerita-cerita mistis beredar luas di masyarakat. Tak ketinggalan juga makhluk-makhluk halus atau yang sering disebut dengan nama hantu. Salah satunya adalah Swangi. Ada yang pernah dengar tentang Swangi sebelumnya? Simak terus video ini sampai akhir ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat buat konten untuk kalian. And now let's get to the story. Legenda ini berasal dari ujung timur Indonesia, tepatnya di daerah Papua. Menurut KBBI, Swangi atau Swangi itu berarti hantu yang jahat, atau dapat juga berarti dukun yang bekerja dengan pertolongan orang halus atau makhluk halus. Memang sebenarnya Swangi itu nggak bisa sepenuhnya dikatakan sebagai hantu, karena Swangi ini pada dasarnya adalah perwujudan dari ilmu hitam. Tapi ada juga yang menggambarkan bahwa Swangi adalah makhluk gaib menyeramkan yang bisa terbang atau berubah wujud. Nah, terbangnya ini konon menggunakan pelepah daun kelapa. Swangi juga merupakan sebutan untuk sebuah ilmu hitam. Berikut orang yang menganut ilmu tersebut. Kisah mistis Swangi banyak terdapat di daerah Yapen Utara dan Yapen Barat. Namun penyebutan Swangi itu agak berbeda. Misalnya di Yapen Barat, Swangi itu disebut dengan nama Nyata, sedangkan di Yapen Utara, Swangi disebut dengan nama Hinata. Tapi bukan Hinata istrinya Naruto. Nah, jadi hantu ini tuh sangat-sangat ditakuti di daerah Papua. Kenapa? Karena masyarakat percaya bahwa Swangi atau ilmu Swangi ini dipergunakan oleh seseorang untuk membunuh orang yang tidak mereka sukai. Ngeri banget ya guys, ngeri banget. Nah, sebenarnya tentang bagaimana cara Swangi ini membunuh korbannya ini masih simpang siur. Infonya tuh nggak terlalu jelas gitu guys. Hal itu dikarenakan karena memang masyarakat sana tuh sangat-sangat gak berani speak up soal Swangi. Ya gimana gak takut coba bercerita atau berkomentar tentang Swangi di sana sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka ke Swangi. Jadi nggak main-main ya guys, nyawa taruhannya. Ngeri banget ya guys. Ciri-ciri Swangi memang sulit diketahui oleh masyarakat awam seperti kita. Namun, bagi seseorang yang memiliki ilmu khusus, mereka dapat melihat Swangi dengan ciri-ciri mata merah menyala dan sangat berbeda dengan manusia-manusia pada umumnya. Ada juga yang bilang kalau Swangi itu datang atau ada di sekitar kalian, maka akan tercium aroma binatang kuskus. Nah, Swangi ini dapat diketahui bisa berubah menjadi berbagai macam bentuk binatang. Tapi salah satunya Swangi bisa berubah menjadi cicak. Kenapa menjadi cicak? Karena dengan berubah menjadi cicak, Swangi dapat dengan mudah menyelinap masuk ke rumah dari mangsanya. Biasanya seorang Swangi adalah penduduk desa yang melakukan ilmu hitam dan memakan daging manusia untuk memperkuat ilmunya. Nah, dengar-dengar dari cerita masyarakat yang ada di sana, loh, tadi katanya masyarakat di sana takut untuk cerita. Kok sekarang dengar-dengar dari masyarakat sana? Ya guys, itu dulu. Sekarang sudah mulai ada segelintir orang yang jumlahnya tuh sedikit banget yang udah mulai berani buat speak up soal Swangi ini. Nah, katanya Swangi ini biasa melakukan aksinya pada saat malam hari tiba. Konon Swangi bisa membunuh seseorang hanya dengan menggunakan mantra. Atau berubah menjadi bayangan lalu masuk ke rumah korban untuk membunuhnya. Biasanya dalam beberapa hari kemudian si korban ini akan menderita sakit yang misterius. Bisa dibilang sakitnya ini mirip-mirip seperti santet atau teluh gitulah guys. Nah, karena penyakitnya ini non medis, jadi mau berobat kemanapun ya nggak akan bisa sembuh. Bahkan terdeteksi pun tidak bisa. Tubuh korban yang terkena santet itu biasanya akan dimasuki oleh benda-benda asing seperti paku, jarum, dan lain-lain. Sehingga lama-kelamaan akan rusak
dan meninggal. Selain menggunakan santet, Swangi juga bisa membunuh korbannya secara langsung. Maksudnya secara langsung di sini adalah dengan menyiksanya secara fisik. Sebelum menyiksanya, Swangi akan mengawasi daerah sekitar dan mengintai korbannya terlebih dahulu. Setelah dirasa aman, Swangi akan melemparkan batu kecil atau tanah yang sebelumnya sudah diberi mantra. Ketika mantra itu sampai ke tubuh korbannya, si korban akan langsung pingsan tak sadarkan diri. Nah, pada saat itulah Swangi akan mulai menyiksa korbannya dengan cara memukul, menendang, bahkan membantingnya berkali-kali hingga tewas. Aksi itu dilancarkan Swangi setelah melucuti pakaian korban. Hal itu dilakukan agar tidak ada bekas fisik yang berbekas di pakaian korban. Apakah sudah cukup sampai di situ? Oh, tentu tidak, guys. Kengerian masih berlanjut. Setelah berhasil membunuhnya, Swangi akan menjilat luka-luka korban. Kenapa dijilat? Karena dengan cara dijilat itulah luka-luka korban akan sembuh dan tidak berbekas sedikit pun. Setelah itu, Swangi akan membangkitkan lagi si korban untuk menutupi kejahatannya. Korban lalu akan meninggal lagi dengan cara yang wajar, misalnya dengan sakit, kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain. Setelah misinya berhasil, Swangi akan menari dan menyanyi di depan rumah si korban. Selain itu, mayat korban ulah Swangi biasanya tuh akan dimakan oleh Swangi untuk menambah ilmu mereka. Tapi nggak dimakan seluruh tubuh gitu guys. Biasanya Swangi tuh akan memakan isi perutnya atau memakan jeroannya. Nah, sebenarnya proses seseorang untuk menjadi Swangi itu lumayan panjang dan rumit. Misalnya aja, Swangi itu harus memakan daun atau maybe seperti makanan atau ramuan khusus gitulah ya. Aku kurang tahu karena memang infonya sangat sedikit. Lalu ada beberapa proses yang salah satu syaratnya adalah harus menyediakan tumbal. Tumbalnya juga bukan sembarang tumbal ya guys. Gak boleh tuh sembarangan menumbalkan seseorang. Karena tumbal itu harus dari keturunannya atau keluarganya. Nah, karena ilmu Swangi ini tergolong ke ilmu hitam tingkat tinggi, maka mempelajarinya pun gak boleh main-main guys. Soalnya kalau kalian gak memenuhi syarat satu aja, kalian pasti bisa. Bisa apa? Bisa gila. Namun setelah menguasai ilmu Swangi bukan berarti mereka tuh bisa hidup bebas seenaknya. Ada beberapa pantangan yang harus mereka hindari. Larangan-larangan itu adalah biasanya Swangi tuh sangat anti terhadap jeruk purut, ikan poro bibi atau ikan buntal, dan juga terumbu karang. Kenapa ya? Kok terumbu karang? Bukannya terumbu karang itu adalah hal yang indah? Biasanya menjadi hiasan di akuarium, kok malah takut? Nah, seperti layaknya kuyang, Swangi juga bisa hidup secara normal, seperti manusia biasa pada umumnya pada saat siang hari. Namun pada saat malam hari, ia akan berubah menjadi Swangi dan mulai membunuh mangsanya. Bahkan kadang, Swangi itu meminta bayaran ke seseorang yang memerintahkannya. Iya, Swangi itu nggak melulu membunuh orang sesuai dengan keinginannya. Terkadang mereka juga disuruh oleh seseorang untuk membunuh. Dan mereka tetap meminta bayaran. Memang ya, manusia itu adalah makhluk yang kejam banget. Sejumlah sumber mengatakan bahwa di daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ada beberapa wilayah yang masih sangat ditakuti warga untuk dikunjungi. Karena konon ilmu Swangi masih sangat kental dan dimiliki oleh warga setempat. Daerah-daerah tersebut yaitu Poom, Ansus, Woi, dan Marau. Gimana guys menurut kalian? Ngeri nggak? Atau ada teman-teman yang berasal dari daerah sana atau mengetahui sesuatu atau info tentang Swangi ini? Boleh banget buat diceritain di bawah. Barangkali ada detail-detail yang belum aku masukin di video ini. Komen di bawah juga kalau kalian mau request ke aku next konten aku harus bahas apa lagi. Jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.